Berjumpa lagi di M2M Story. Ini aku pengen ngajak kalian bahas salah satu tema yang gak jauh dari hutan juga. Nah, kalau misalnya kita mendengar kata gunung, kita pasti kepikiran pengen hiking, pengen mendaki, pengen berkemah, pokoknya melakukan semua aktivitas alam. Nah, bahkan ada beberapa gunung-gunung di dunia yang menjadi tantangan sendiri bagi para hiking untuk mendakinya, sehingga kayak ada kepuasan tersendiri kalau misalnya berada di puncak. Kalau di Indonesia sendiri, kita punya gunung yang mungkin menjadi incaran banyak wisatawan juga dari luar negeri untuk didaki. Nah, tapi aku tidak akan membahas gunung-gunung apa yang paling tinggi atau membahas gunung-gunung apa yang paling menjadi tantangan untuk didaki. Aku akan membahas 5 gunung angker yang berada di Kalimantan. Di sini aku pengen ngajak kalian kita ngeliatin dari sisi misterinya atau mitosnya. Jadi yang pertama itu ada Gunung Halo-Halo. Gunung ini tuh termasuk gunung tertinggi di Kalimantan dengan ketinggian sekitar 1901 mdpl. Jadi gunung ini tuh terletak di daerah Kalimantan Selatan. Jadi gunung ini tuh berada di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, di dalam gunung ini sendiri, itu yang membuat terkenal adalah adanya sebuah pohon yang begitu besar dengan bentuk yang sangat-sangat unik. Jadi pohon ini tuh sejenis pohon kariwaya di mana yang di tengahnya itu terdapat hole atau lubang yang bisa dilewati. Jadi saking uniknya pohon ini tuh karena terdapat lubang di tengahnya, biasa masyarakat percaya bahwa pohon ini bisa menjadi pintu gerbang menuju ke dunia gaib. Dan pohon ini juga dikeramatkan oleh suku Dayak Meratus karena banyak juga cerita-cerita yang beredar. Tetapi terlepas dari itu, setiap pengunjung pun seperti diberi peringatan bahwa kalau ingin melewati pohon tersebut harus mengucapkan permisi. Misalnya, "Datu, permisi ulun numpang lewat," atau "Permisi tambi bue, tuh esum hendak permisi." Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu lagi cerita apa lagi di balik Gunung Halo-Halo ini? Kalian bisa komen di bawah. Selanjutnya, aku akan bahas tentang Gunung Bukit Raya. Jadi, Gunung Bukit Raya ini adalah gunung yang tertinggi di Kalimantan dengan ketinggiannya sekitar 2278 mdpl. Kebayang dong tingginya. Jadi sebuah gunung ini bisa didaki, kalian bisa melewatinya itu dari Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan. Jadi gunung ini bisa dikatakan sangat rawan karena benar-benar sangat-sangat jarang untuk dijamah oleh manusia. Selain itu juga memiliki hutan-hutan yang sangat lebat di dalamnya. Bahkan untuk mendaki gunung ini kita harus mengeluarkan budget yang lumayan. Bahkan sesuai analisisnya, gunung ini menjadi yang paling jarang didaki dan yang paling termahal setelah Kartens Piramid. Bahkan dalam setahun dikatakan cuman ada 50 grup pendaki yang bisa menaiki gunung. Ya karena alasan tadi, gunung ini menjadi menantang karena transportasi untuk menuju gunung tersebut sangat-sangat minim dan akses transportasinya juga yang sangat sulit. Jadi bagi para pendaki yang ingin mendaki gunung tersebut, konon harus melakukan ritual adat terlebih dahulu dengan tetua-tetua adat. Nah, jadi untuk melakukan ritual tersebut, si para pendaki akan melaksanakan yang namanya ngukui hajat agar para pendaki pulang dengan selamat dan diberi kekuatan lahir batin sehingga bisa pulang agar para pendaki diberi keselamatan dan kekuatan lahir batin ketika mendaki gunung tersebut hingga kembali dengan selamat. Karena masih begitu lestari, jadi pohon ini tuh flora fauna itu sangat banyak. Bahkan dari tumbuhan aja di sana itu ada 800 jenis tumbuhan. Bahkan di sana itu ada berbagai macam pacet yang siap untuk menggerogoti kaki kalian atau tubuh kalian di saat kalian memanjat. Ada beberapa tawon juga yang mungkin jarang kita kenal yang cuma ada di hutan ini. Jadi jenis-jenisnya, bahkan binatang liar seperti ular mungkin ya, masih sangat banyak. Jadi karena alasan itulah menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaki. Bahkan dari sisi mistisnya, di gunung tersebut konon dipercaya masyarakat bahwa terdapat sosok harimau yang tidak ramah. Ya jelas tidak ramah, karena walaupun itu sosok harimau yang gaib ataupun sosok harimau yang asli, kita tidak pernah tahu. Karena
sosok harimau yang asli pun tentunya nggak mungkin ramah dengan manusia lagi ketika kita masuk kawasan. Nah, apa teman-teman punya rencana untuk pendakian ke Gunung Bukit Raya? Selanjutnya, aku akan bahas Gunung Padai. Jadi gunung ini tuh terdapat di Berau di Kalimantan Timur. Nah, ada cerita yang sangat horor menurut aku. Ini bukan cerita. Jadi ini fakta bahwa ketika kita memasuki area pergunungan tersebut, jalan yang sebenarnya cerah, awalnya langit itu cerah, tiba-tiba ketika kita memasuki area gunung tersebut, cuaca itu tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan tidak ada tanda-tanda ingin turun hujan. Konon katanya ada sebuah kerajaan gaib yang berada di Gunung Padai tersebut. Nah, di gunung ini tuh kita bisa mencapainya melewati jalur sungai ataupun jalur darat. Nah, di sana di dalam ketika kita ingin memasuki gunung, di situ ada sebuah mata air, yang mana mata air ini tuh akan terus mengalir walaupun musim lagi kemarau. Jadi air ini tuh dianggap suci karena memiliki beberapa khasiat, misalnya menyembuhkan penyakit bagi orang yang membasuh muka ataupun meminum air tersebut. Dan mata air ini pun dijaga oleh seekor belut. Jadi belut ini bukan belut. Nah, bahkan di mata air ini pun dijaga seekor belut. Jadi seekor belut ini dipercaya masyarakat sebagai penjaga dari mata air. Jadi panjang belut ini sekitar 30 cm dan muncul di permukaan air, di mana sosok ini tuh sebagai jelmaan dari penunggu dari gunung tersebut. Penunggu dari gunung atau mata air tersebut. Ada salah satu kisah yang benar-benar terkenal di sana, di mana ada seorang pendatang yang ketika memasuki Gunung Padai meminum air tersebut, dan ketika ia melihat belut, mungkin dia kira belut biasa, jadi ia dan keluarganya mengambil belut tersebut, dia masak dan mereka makan sekeluarga. Dan tiba-tiba keesokan harinya satu keluarga ini langsung tewas seketika. Jadi apakah teman-teman percaya bahwa benar-benar ada sosok gaib? Bahkan ada beberapa penuturan dari masyarakat bahwa misalnya kayak travel di sana tidak berani melewati daerah tersebut kalau misal pada saat malam hari, dan ada juga larangan bagi ibu hamil untuk melewati daerah tersebut pada saat malam hari juga. Apa ada lagi cerita mistis di balik Gunung Padai? Kalian boleh komen di bawah. Selanjutnya ada Gunung Sesat. Nah, sesuai namanya aku kayak bingung ini kenapa, apakah benar-benar ada gunung sesat gitu. Tapi kalau menurut aku baca-baca referensi, mungkin ini tuh nama gunungnya disamarkan. Tapi diyakini gunung tersebut terdapat di Batu Ampar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai namanya, gunung ini tuh sering membuat orang tersesat. Namun tak ada yang mengetahui apa penyebab pasti orang menjadi tersesat di gunung. Apa karena keadaan geografis gunung ini kah, atau karena ada kisah mistis di baliknya? Tetapi ada satu cerita yang benar-benar terkenal secara turun-temurun dikisahkan dari gunung sesat ini, bahwa dahulu kala ada seorang pemburu yang tersesat ketika mengejar buruannya, yaitu seekor babi, ke dalam hutan. Tapi yang anehnya si pemburu tersebut selalu masuk. Tapi yang anehnya si pemburu tersebut karena terlalu mengejar si babi masuk ke dalam hutan, dan mata si babi tersebut seolah-olah menghipnotis si pemburu tersebut untuk terus mengikutinya, sehingga tiba-tiba babinya hilang dan si pemburu tersebut benar-benar kehilangan arah. Mungkin karena pada zaman dulu tuh nggak ada kompas ya, nggak ada peta juga, jadi ketika tersesat dan kita baru pertama kali masuk ke gunung tersebut, kita jadi bingung. Nah, tidak lama pemburu tersebut ketemu dengan seorang gadis yang sangat cantik di dalam hutan, dan si gadis inilah yang membawa si pemburu tersebut untuk ikut ke rumah si gadis. Setelah 1 bulan lamanya, barulah si pemburu ini diketemukan oleh warga, dan ayahnya ditemani oleh seseorang supranatural. Jadi mendengar penuturan dari si pemburu, si supranatural mengatakan bahwa tidak ada seorang gadis pun yang bersama dengan si pemburu. Dan ketika si pemburu menceritakan apa ya aktivitas yang lakukan dan apa yang ia makan selama tersesat, jawaban si paranormal malah membuat bikin mual muntah gitu. Jadi si pemburu bilang kalau ia makan mie atau disajikan mie di dalam hutan, apa ada Indomie kali ya, atau mie buatan seperti itu yang dimasak oleh gadis tersebut, dan ternyata itu bukan mie,
kata supernaturalnya itu adalah cacing. Dan ayam yang ia makan, entah ayam bakar, ayam goreng, itu pun bukan ayam sungguhan, tapi adalah belalang. Ngeri banget sih. Terus saat di hutan, jadi mungkin dia mengalami halusinasi atau bagaimana, atau memang benar-benar bertemu sosok babi yang berubah menjelma jadi seorang gadis. Selanjutnya kita bahas Gunung Palung. Nah, Gunung Palung ini memiliki ketinggian sekitar 1116 mdpl. Selain itu, gunung ini adalah habitat dari 2500 ekor orang utan. Wow, luar biasa. Jadi, gunung ini terdapat di daerah Kabupaten Kayong Utara, daerah Kalimantan Barat, dan menjadi satu-satunya hutan tropika di Plerocarpus yang terbaik dan terluas di Kalimantan. Nah, dari sisi mistisnya, katanya di dalam gunung ini tuh terdapat kapal atau tank yang menjadi peninggalan, tapi kapal dan tank ini sudah berubah menjadi batu. Dan peran dari gunung ini tuh sebenarnya diambil dari beberapa orang yang pernah masuk ke Gunung Palung ini. Jadi selain orang kayak menikmati keeksotisannya atau si orang utan tadi, karena kan ini benar-benar kayak habitat orang utan dan benar-benar dijaga oleh pemerintah, tapi dari sisi mistisnya, orang-orang yang pernah masuk ke sana menceritakan bahwa mereka pernah bertemu beberapa sosok seperti itu. Ada seseorang yang mengaku ia membawa kayak semacam ngeplok atau kamera ke dalam hutan. Jadi tiba-tiba dia kayak mendengar anak-anak bermain di sekitarnya, dan terekam di kameranya ada teriakan-teriakan seperti anak-anak di dalam hutan. Padahal pada saat itu adalah benar-benar malam hari yang tidak mungkin ada anak-anak bermain dalam hutan, apalagi gunung dengan perkampungan daerah situ tuh benar-benar lumayan jauh. Bahkan di dalam kameranya ada mengambil penampakan misterius, yaitu bayangan sesosok seorang wanita yang memegang senjata. Nah, bisa jadi mungkin pada zaman dulu kala di situ terjadi namanya peperangan antar Belanda atau Indonesia, yang dimana mungkin ada pahlawan yang jatuh atau gugur di situ, sehingga mungkin itu ada sosok pada saat zaman penjajahan dulu. Bahkan ada juga yang mengaku di sana sedang berkemah, tiba-tiba pada malam hari didatangi oleh seorang ibu-ibu dan anaknya yang badannya menyerupai manusia tapi giginya seperti gigi tikus. Nah, itu tadi cerita-cerita mistis dari gunung-gunung yang ada di Kalimantan. Mungkin kalian ada lagi gunung apa yang belum aku sebutin tentang kehororan atau keangkerannya, atau kalian ada lagi tambahan cerita tentang keangkeran dari gunung-gunung tersebut, atau ada cerita mistis horor lainnya, kalian boleh komen di bawah. Next, kita nanti akan berjumpa lagi di video konten selanjutnya yang lebih menarik. Kalian boleh request konten apa yang mungkin kalian ingin dibahas. Itu saja, sampai berjumpa lagi. Dadah!